Alasan orang beli Toyota Veloz dibandingin MPV yang lain? Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Kali ini gue balik lagi ke Toyota Astrido Karawaci di Jalan Raya Imam Bonjol nomor 1, samping ya. Samping. Hotel Olive. Lo pernah ke situ, men? Enggak. Ke Hotel Olive belum pernah? Belum. Gue lewat aja sih. Mahal nggak sih? Gak usah bahas hotel. Ini adalah Toyota Veloz 2024. Gue disclaimer dulu. Gue udah tanya para pembeli nih, yang kemarin baru-baru beli, mungkin sebulan kemarin lah, beli Veloz. Kita tanya, kenapa mereka akhirnya memilih Veloz untuk mobil keluarga mereka ya? Karena ini adalah MPV, which is mobil keluarga 7-seater, 7 orang penumpang. Kan banyak ya saingannya, men? Banyak. Ada Stargazer. Ada. Expander Ultimate. Betul. Apalagi ya? R3. Apalagi? Banyak sih ya. Banyak. Di Indonesia mobil keluarga tuh jadi yang utama. Kenapa? Karena kalau mobil keluarga kan otomatis penumpangnya bisa banyak. Dan buat orang Indonesia penumpang banyak itu penting banget. Dan ini adalah alasan kenapa orang-orang itu pada beli Toyota Veloz dibandingin kompetitor-kompetitornya. Udah kita tanya, dan ini adalah alasan pertama. Yaitu adalah brand image. Wah, selesai, udah bahas itu, Mamin. Kalau udah bahas lambang ini mah selesai udah. Karena gimana pun juga, ya kita nggak bisa pungkiri ya, all type penjualan mobil di Indonesia pasti nomor 1 dari dulu selalu Toyota. Selalu. Karena memang dia udah lama sekali ada di sini ya. Salah satu pendahulu mungkin dari sisi brand mobil. Wajar memang marketnya sudah sebesar itu. Efek-efeknya itu gini guys, bukan cuma karena nama besarnya aja, tapi lebih ke kayak model showroom dan bengkel resminya tersebar di mana-mana. Betul. All over Indonesia banyak. Jadi para pembeli itu ngerasa lebih tenang aja, bengkelnya ada di mana-mana kok. Terus spare partnya juga pasti tersedia kok. Terus itu kok, ini kok gitu sih, gitu kan. Jadi intinya, ya itu tadi, mereka punya, kalau orang Toyota bilang namanya peace of mind ketika beli Toyota. Itu alasan yang pertama mereka. Brand. Alasan yang kedua, men. Apa tuh? Ya, setelah orang lihat brandnya ini adalah ini, ya pasti langsung yang kedua kepikiran pasti masalah desain. Walaupun gue sekali lagi harus disclaimer bahwa yang namanya desain itu kan konsepnya subjektif, selera berbeda-beda, tapi kan ya wajar kalau itu jadiin faktor juga. Gue kebelah sini deh biar kelihatan. Desainnya ya ini low MPV, tapi memang low MPV di Toyota ada 2 ya. Yang Veloz sama Avanza, men. Betul. Dua-duanya MPV ya? MPV. Beda kelas aja. Ini di atasnya Avanza. Jadi kalau pakai ini bisa sedikit lebih flexing. Flexingnya bisa lebih maksimal untuk kelas low MPV dibandingin lu bawa Avanza doang. Engine hood-nya dibikin muscular, padahal dia hanya sebuah MPV. Desain dari grillnya juga, ini namanya model konsep kin look. Modelnya yang kayak gini nih, lancip di bagian pinggir-pinggir. Terus ininya ada krum-kruman juga di combine sama ini black glossy ya. Biar mungkin nyambung sama grillnya. Grillnya dibikin glowing hue karena dia black glossy juga dengan desain kayak segitiga-segitiga gitu. Emblem Toyota gede di bagian depan. Dan ini ada kamera 360 ya. Ada kamera di bagian depan. Ke bagian bawah juga ada underguard gitu. Dia warnanya dibikin warna grey gitu ya. Atau dark silver mungkin. Ini nggak tahu lah. Nah, untuk lampunya juga udah kekinian banget, dibikin pipih gitu ya, LED multi reflektor seamless, terus ada housing krum-krumannya juga gitu. Di sini juga bahkan, wow, mau hujan ya, men? Mau hujan. Saya takut. Ada tulisan Veloznya nih, ada DRL ya. Bagian bawah juga fog lamp-nya, housingnya menurut gua nice ya, out of the box. Jadi secara desain di bagian depan menurut gua sih udah oke. Sekarang kita ke bagian samping. Di bagian samping yang gue suka banyak sekali lekuk-lekukan yang menciptakan garis-garis tegas sampai ke bagian belakang. Ini bikin mobil jadi lebih muscular, berotot, yang efeknya bikin mobilnya jadi kelihatan gagah. Mobil keluarga sekarang udah gagah-gagahan, levelnya kayaknya udah di situ. Window line nih di bagian bawah, krum-kruman dari belakang sampai bahkan ke lampu nyambung tuh. Andai mobilnya warna hitam, itu krumannya pasti akan lebih kelihatan lagi. Ke bagian bawah, kayak kakinya dia pakai ukuran, aduh, tidak kadele, men. Berapa ya, men? Ah, ini nih, 205/50. Ringnya dong 17.
mobil keluarga MPV ringnya 17 menurut gua nice. Dimana biasanya merek-merek lain pakai yang 16 gitu. Ini 17 bagus sih. Desain dari velgnya juga menurut gua bagus banget nih. Gua suka banget desainnya. Mengingatkan gua pada Velfire zaman dulu tuh. Banyak gitu palang-palangnya. Terus dia tutuan polish, machining, pengereman pakai cakram lengkap. Lanjut, sini nggak ada side body molding, polos ke bagian atas. Kaca spionnya tuh dia warna body dan di bagian bawah ada kameranya nih karena 360 ya. Pelipatannya juga sudah auto folding ke bagian atas lengkap. Bahkan nih, ini adalah MPV. Dimana biasanya MPV nggak pakai roof rail, ini dipasangin roof rail. Udah lengkap pakai talang air, handle pintunya sewarna body dan ada akses smart entry model yang sensor begini nih di bagian situ. Sensor sentuh. Di bagian bawah side skirt hitam sama kayak bagian depan tuh. Sampai ke bagian belakang pengereman juga pakai cakram jadi sudah double disc. It's nice, man. Di bagian belakang juga menurut gua oke sih. Itu ada antena shark fin. Ini bukan rear upper spoiler tapi bodi yang menjorok ke belakang aja. Ini washer. Kaca sudah pakai defogger. High mount stop lamp-nya di bagian dalam rapi. Ini wiper. Udah gue sebutin ya? Udah. Ini wiper. Oke, udah. 3 kali berarti. Nah, stop lamp-nya nih khas banget. Memanjang dari kiri dan kanan. Tapi memang terpisah sama logo Toyotanya. Kenapa? Dari dulu gue selalu bertanya-tanya ya, kenapa nggak dilanjutin aja? Karena kalau disambungin, takutnya ketukar sama si hamiring itu ya. Yoi. Kalau apa sih, ini nice, bagus menurut gue. Lampu mundur, lampu sen bagian sini, ada emblem Veloz, ada kamera juga, mata kucing. Nah, ini desainnya bagus. Ini yang dimaksud dengan desain out of the box. Lampunya keluar dari fog ininya nih, housingnya. Nice ya. Ada sensor parkir 2 titik, ada underguard juga warna grey ya, glossy. Nice, secara desain overall ini bisa jadi alasan sih karena desainnya menurut gua bukan cuman kekeluargaan tapi ada gagah-gagahnya. Nah, alasan selanjutnya sebelum ke yang lain, gue pengen tahu dulu promonya karena ini yang gua tanya-tanya sih kenapa beli Veloz, katanya promonya lagi bagus banget nih di Astro Karawaci. Kalau nggak percaya, kita tanya langsung sama Yuda. Yuk. Nah guys, waktunya promo nih, hujan-hujan dingin-dingin langsung sama Yuda. Ya, siap Bang Mac. Tangan lu dingin juga ya? Ya, cuaca Bang. Biasanya kalau orang tangannya dingin jualannya banyak. Amin, pasti dong. Tapi memang dia salah satu yang jualannya paling banyak di Astro Toyota Karawaci, makanya promonya pasti bisa sebagus itu. Tadi kita lagi nge-review Veloz nih. Siap. Orang kenapa beli ini kita udah tanya-tanya. Nah, promonya katanya juga emang sebagus itu, Yud. Memang promonya lagi bagus Bang Mac. Kita promonya ini bahkan untuk yang kemarin ya. Event Gias itu untuk di Yuda itu masih bisa diperlakukan di sini. Kok bisa? Eventnya kan udah tutup. Udah tutup. Tapi promonya masih bisa dipakai. Promonya bisa kita pakai, cuman nggak banyak, terbatas. Terbatas. Di semuanya bisa juga. Nggak semuanya juga. Cuma di Yuda Toyota. Harusnya emang kalau ngomongin sama senior, promonya harus lebih baik dari yang lain. Lu senior kan berarti di sini. Bisa dicek track recordnya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau cek track recordnya Yuda, bisa dicantumin itu Yuda Toyota atau promo Toyota Tangerang. Nanti teman-teman bisa lihat nih Yuda jualannya udah seberapa ratus banyak ini. Tapi emang bener guys, itu fakta. Dan teman-teman kalau milih sales memang sebaiknya yang kredibel ya. Ya benar. Sales mah banyak kali. Benar. Kadang kalau teman-teman kalau untuk ngecek mobil ya, mau beli mobil Toyota, itu pastiin cek dulu salesnya siapa. Kalau misalkan salesnya ya baru bilang bisa Pak, bisa, itu pasti biasa doang Bang. Karena kan kita sekarang lagi ada handle team itu. Oh, lu sekarang nge-handle tim? Nge-handle tim Bang. Jadi kalau misalkan handle tim ini kadang ada yang bilang, Bang ini gini kita ajuin bisa nggak Bang? Gimmick. Nah, ketika dia bilang bisa, padahal belum tentu tuh ya? Iya. Berarti jadi, gimmick doang? Gimmick doang. Jadi pastiin nanti teman-teman WA aja di bawah, kita pastiin semuanya clear di awal. Jadi nggak ada gimmick-gimmick? Nggak ada gimmick-gimmick di awal. Udah nggak ada gimmick-gimmick? Nggak ada gimmick-gimmick di awal. Itu biasanya salah-salah baru kemarin sore Bang Mac. Wah. Tapi yang benar juga ada ya? Benar ada. Pastiin, makanya teman-teman dapat sales yang kredibel. Salah satunya Yuda sih, teman-teman bisa cek aja, nanti bisa konsultasi. Lanjut balik ke promonya nih Yud. Promonya? Apa aja sih? Yang bagus-bagus apa aja nih? Kita sekarang ada bunga 0%, bunga dicicil 0%. 11 bulan. Oke, tanpa bunga itu ya? Tanpa bunga. Tapi dapat asuransi? Dapat asuransi. Terus kita juga ada dari bunga ringan, bunganya mulai ya 1 komaan. Wah. 1 komaan sampai mungkin ya 5 sampai 6 koma. Tenor berapa lama itu? Tenor kita bisa sampai 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun.
Maksimal misalkan, yuk pengen tenornya biar cicilannya lebih ringan, bisa 8 tahun. 8 tahun juga 8 bisa. tahun. Jadi sebenarnya optional ya. Opsional di kita. Fleksibel. Mau konsepnya gimana pun nanti bisa diatur-atur lah. Bahkan mau ngadu hitungan juga boleh ya? Bisa dong. Itu paling enak Bang Mac. Misalkan teman-teman ada hitungan, PA aja ke kita. Itu paling enak itu kita. Nah itu, karena teman-teman harus dapat hitungan yang terbaik nih. Ya, langsung kita kasih kadang-kadang kalau ngomongin kredit kan gede-gedean diskon, walaupun tuh kadang-kadang cuman ya gimmick doang. Benar. Yang harus difokusin adalah hitungan finalnya ya. Benar. Hasilnya. Benar. Karena kan sales nanya hitungannya ke kita Bang Mac. Oh iya. Dia yang nge-handle tim kadang-kadang salah-salah itu nanya juga kan. Benar. Jadi mendingan langsung ke Yuda aja sih. Siap. Nah terus kalau data-data kayak gitu tuh, kan mungkin ada teman-teman yang datanya agak kurang baik dan lain-lain. Bisa dibantu nggak sih? Kalau untuk data, misalkan ada data ya, Slick atau misalkan ada call gitu ya. Karena kayak kita ngobrol di awal, gitu Bang Mac. Jadi misalkan, yuk, saya ada kendala ini nih. Nah, itu kita obrolin di awal dan kita cari solusinya. Call 5 masih bisa dibantu nggak sih? Pas banget Bang Mac. Ini kita kemarin review Reborn, itu call 5, minggu depan mobil kirim. Ya yang Reborn terakhir gue Reborn kemarin syuting. Dia pesen Reborn. Datanya call 5. Data call 5. Just info ya. Iya. Call 5 itu adalah data paling busuk. Paling parah. Paling parah. Yang biasanya leasingnya udah merem tuh. Gitu. Bukan merem lagi Bang Mac. Lewat doang kali ya. Udah nggak mau ngurusin. Udah nggak mau ngurus. Tapi di kita, di Yuda, itu semua kita urusin. Dan itu berhasil. Minggu besok kirim. Berarti dia nonton konten kemarin juga ya? Nonton konten kemarin. Mungkin Bapak silahkan komentar ya biar teman-teman yang lain tahu. Benar. Kalau tukar tambah bisa bantu juga ya? Tukar tambah kita bisa bantu semua brand, itu kita bisa handle. Harga bisa dibantu tertinggi? Harga kita jamin paling tertinggi. Misalkan udah dapat harga, teman-teman udah dapat nih misalkan cepet 100 juta. Kita coba cari yang the best ya. Kita lebihin gitu ya? Kita lebihin lah harganya. Nah, dan yang paling penting semuanya official ya? Official. Dan kalau Yuda nih biasanya cara jualan secondnya tuh dia ketika mobil lamanya nanti dibayar, masuknya nggak ke kantor dulu, ya. Langsung ke rekening customer ya? Langsung ke rekening. Jadi untuk teman-teman juga kita menciptakan semua itu kenyamanan Bang. Ya. Jadi kalau misalkan mau dijual mobil lamanya, kita datang ke rumah. Kita cek mobilnya, oke, bayar di rumah, ke rekening teman-teman semua. Baru dari rekening teman-teman kirim ke rekening kantor kita. Iya, nggak di bypass langsung ke kantor ya. Kadang kan ada yang toto duitnya kemana gitu Bang Mac. Iya, khawatirnya begitu. Makanya aman itu duitnya ke customer dulu, ke yang punya mobil. Nanti yang punya mobil tinggal transfer ke kantor. Benar. Test drive-nya ada Veloz? Test drive Veloz kita bisa tes di kantor. Di kantor bisa? Di kantor bisa. Kalau misalkan teman-teman mau tes di rumah, nanti kita siapin mobilnya. Ada juga ya? Ada juga mobil. All type bisa lah disiapin untuk kita siapin. test drive-nya ya? Test drive. Tapi kalau mau kesini juga gampang sebenarnya. Kalau mau ke Toyota Karawaci itu teman-teman, bahkan yang dari Jakarta sekalipun, keluar pintu tol juga deket ke sini ya? Ini posisinya paling enak Bang Mac. ya? Keluar tol, misalkan teman-teman dari Jakarta atau mungkin dari mana ya? Kayak misalkan dari kota lah ya. Itu keluar tol langsung belok kanan. Ya pokoknya intinya langsung tempatnya ketemu. strategis lah ya. Benar. Dan bukan yang tempat yang macet banget sampai ribet gitu, enggak ya? Nah, kita nggak ada macet. Service warrantinya nih gimana sih? Kalau service warantinya ini kita free, jasanya itu 3 tahun atau 60.000 kilometer. 60.000? 60.000 ya? Tadi 50.000 kan? Tadi 50. Tadi 50, sekarang itu naik jadi 60.000. Jadi kalau untuk teman-teman untuk beli mobil itu nggak perlu khawatir, wah terservisnya gimana ya? Itu nggak usah khawatir. Jadi teman-teman semua tinggal mobilnya bawa ke bengkel kita atau titipin ke kita, ke Yuda, mobilnya kita handle. Oh, bisa gitu? Bisa gitu. Karena hampir rata-rata customer kita harus puasin Bang Mac. Oh iya. Karena kepuasan merajalela. Wah, saya inget kata-kata itu. Karena emang harus puas ya, poinnya dipuas. Kalau udah puas kan biasanya lemas, maksudnya lemas senang gitu ya, tinggal nyantai gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau servis, cuman nggak ada waktu, bisa nggak Yud mobilnya dijemput? Bisa, nanti kita jemput mobilnya ke rumah, kita antarin, mobil kelar, kita antarin kembali. Sampai segitunya? Benar, bisa. Gila. Atau mungkin mau servisnya datangin ke rumah, bisa. Bisa juga servis? Bisa datang ke rumah juga. Oh iya, ada ya, Toyota Mobile Service itu ya? Toyota Mobile Service. Oke, nice. Terus promo unit lainnya Yud, selain Veloznya apa aja sih? Promo unit lain kita mulai DP 5 juta. Untuk? Hampir beberapa tipe Bang Mac. 5 juta? 5 juta. Itu masa kelas tanda jadi ya? Tanda jadi. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman kita fleksibel. Kalau jujur-jujuran kita kan nggak mau jadi sales yang
baru ya Bang ya, bisa ya. Pasti semua Padahal belum tentu bisa, ya kan. Mungkin bahkan data teman-teman PD, data teman-teman oke, biaya checking oke, dari income semua oke, clear. Bahkan mungkin booking fee-nya kita balikin. Bisa gitu? Nggak pakai DP, booking fee-nya kita balikin. Bisa gitu? Bisa gitu. Kalau semuanya bagus? Semua bagus. Semua kita bisa fleksibel. Ini gue baru denger loh. Berarti tanpa DP dong? Tanpa DP, booking fee masuk, keluar lagi. Dibalikin lagi. Kocak juga ya. Tapi bisa segitunya, nice sih. Bisa. Tapi intinya semua tipe yang ada di Toyota nih, promo yang tadi kita sebutin bisa dipakai lah ya? Bisa pakai. Jadi Jadi tinggal pilih aja variannya apa, karena di Toyota sebanyak itu. benar. Terus Yud, ini penting juga nih, kenapa kalau beli Toyota harus di Yuda? Selain karena lu senior, Oke. apalagi? Yang paling penting itu terpercaya Bang Mike. Oh iya, itu penting. Paling terpercaya. Karena kalau misalkan salesnya nggak dipercaya, susah. Iya, Karena beli mobil ratusan juta. Jangan ada trust issue lah. Nah, benar. Terus juga untuk teman-teman beli mobil kita nggak pernah mau putus komunikasi Bang. Putus silaturahmi juga haram bagi kita, bagi Yuda. Jadi setelah kirim mobil pun, Setelah kirim mobil, tetap berkomunikasi. tetap komunikasi. Mau teman-teman ada kendala servis, body repair kita juga bisa. Itu tinggal kontak Yuda aja. Nanti Iya. kita bantu semuanya. Sama untuk 5 pembeli pertama, kita tetap kasih 5 hadiah. Apa tuh? Logam mulia. Logam mulia? Logam mulia. Asli? Asli. Bukan Kuningan? Bukan Kuningan. Dicat kali ya. Iya, kalau Kuningan kan Jawa Barat. Ya. Jadi dapat logam mulia untuk 5 pembeli pertama. 5 pembeli pertama. Di luar diskon dan lain-lain. Di luar diskon dan lain-lain. Ini mah Tapi terbatas. murni dari lu ya? Iya, murni dari Yuda. Terus kalau ada pengen kelengkapan mungkin apa, tambahin apa, mah ngobrol aja lah ya. Itu ngobrol aja, WA aja teman-teman. Kalau misalkan, Yud, free aksesoris ini. Kan nggak semua customer mobilnya ini butuhnya ini. Iya, Bang Nek. kebutuhannya beda-beda. Kebutuhannya beda-beda. Misalkan cuma butuh karpet. Atau mungkin butuhnya sarung mobil biar nggak kecakar kucing. Itu Betul. gampang, diobrolin aja nanti. Oke. Terus kalau mau lihat itu tadi apa IG-nya, sebutin lagi boleh? IG-nya promo Toyota Tangerang. Promo Toyota Tangerang, bisa cek track record-nya Yuda ada di situ semua. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, paling itu aja Bang Mike. Paling itu aja, lebih lengkapnya langsung kontak Yuda aja biar lebih intim lagi. Terima kasih banyak Yud. Oke, thank you Bang Mike. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Siap. Kita lanjut lagi guys, come on. Nah guys, ini adalah mesinnya nih. Mesin menjadi salah satu alasan juga kenapa orang-orang akhirnya pilih Veloz. Dia sebelumnya kita kesini dulu ya, udah pakai peredam, udah cat dasar jadi rapi. Mesinnya pakai 1500 cc 4 silinder. Gua agak keganggu sama geluduk sebenarnya. 1500 cc 4 silinder, penggerak depan CVT, outputnya 105 PS, 138 Nm. Standar lah dibandingin kompetitornya yang mirip-mirip. Tapi memang itu yang paling ideal dipakai di dalam kota, di luar kota, ngangkut banyak penumpang, barang masih oke. Dan efisiensi bahan bakar tuh kejaga banget. Dan kalau ngomongin mesin Toyota, siapa yang tidak kenal, siapa yang ragu? Durability-nya, bahkan track record-nya sudah sebagus itu ya guys. Ya wajar lah jadi alasan. Nah guys, ini alasan berikutnya kenapa orang lebih pilih Veloz. Di kompetitor nggak ada, fix. Yaitu hujan. Nah guys, ini alasan selanjutnya guys. Udah reda nih? Udah ya, sorry ya tadi kepotong hujan. Beneran hujannya gede banget. Tapi biasanya kan kalau hujan jadi berkah ya. Insya Allah. Lanjut lah. Ini alasan selanjutnya nih. Yang nggak ada di kompetitor ya men. Apa tuh? Sofa mode. Wah, kayak gimana tuh? Jadi, konfigurasi dari bangku di dalamnya itu bisa diatur-atur sedemikian rupa sehingga menciptakan lapangan. Enggak sih. Jadi bisa rata lah gitu. Kita simulasi dari baris ini dulu nih ya. Baris ini tuh gini men. Aduh, hei. Ini agak effort ya gue. Aduh, capek. Ini gue cabut dulu. Nah, ini gue mundurin. Udah ya. Ini gue majuin men. Sorry men, bentar men. Jadi guys, itu dimajuin mentok. Ini gini tuh. Ini tuh rata men. Tuh. Jadi kalau teman-teman duduk di sini, maksudnya teh gini guys tuh. Jadi bisa selonjoran gitu kakinya. Kalau dari baris kedua duduknya, terus kakinya pengen diselonjorin ke depan. Nyenyak dong. Nyenyak sekali. Driver mah biarin aja. Biarin. Itu mah ada kerjaan dia. Oke, lanjut lagi. Duh. Let's say kita ganti. Duduknya di baris ketiga ya, men. Guys. Ini kita cabut dulu. Ini udah paling maju ya. Terus kita boboin. Nina bobo. Tuh ini udah rata. Teman-teman bisa duduk di sini.
Nah, duduk di sini, kakinya ngelonjor ke sini. Baris pertama mungkin ada yang duduk buat temenin supir. Jadi bisa rata. Ini pun bisa sama. Nah, ini kalau disamain, ini kan bisa rata nih. Jadi kalau teman-teman mungkin dengan keluarga, di mana biasanya ada anak kecil, di dalam mobil kayaknya bisa have fun banget ya. Nggak usah ngelipat-lipat jok, jadi dibikin begini aja udah rata. Atau kalau mau lebih empuk, mungkin nanti bisa ditambahin kasur dan lain-lain. Ini konsep sofa mode yang kita sudah simulasikan secara real dan terpercaya aja. Nah guys, alasan selanjutnya kenapa orang lebih memilih Toyota Veloz dibandingin low MPV yang lain, fitur. Wah. Kan sebenarnya Maya kalau ngomongin trust issue zaman dulu, bukan trust issue ya sebenarnya. Lebih ke apa ya men? Keluhan. Ya, keluhan-keluhan para pembeli mobil katanya dibilang Toyota mah pelit fitur. Menang brand doang. Menang brand doang. Pengen untung banyak. Semua juga pengen untung banyak. Bukan cuma Toyota kali. Betul. Tapi memang terkenal pelit fitur, maksudnya brand lain udah kesana sini fiturnya udah nambahin ini itu. Toyota begitu-begitu aja. Nah, sekarang nggak terjadi guys. Di Veloz ini fiturnya juga udah lengkap banget. Pokoknya sekarang rata-rata mobil Toyota fiturnya udah bagus-bagus ya men. Betul. Udah lengkap-lengkap. Aduh, lengkap lagi. Lengkap-lengkap. Ngikutin perkembangan zaman juga. Kecuali Ya ras mungkin enggak lah. Udah. Tapi poinnya yaitu tadi untuk Veloz ini fiturnya menurut gue udah canggih banget. Ini adalah Veloz yang non TSS ya. betul. Kalau yang TSS teman-teman bisa dapat sensing-sensingan tuh. Apa aja? Sensing, sen itu lampu sen, sing itu bernyanyi. Jadi ketika dipencet lampu sen dia enggak ya. Gue kalau nge-review gitu kelihatan bodoh nggak sih sebenarnya? Ya, bodoh sih. Ya maaf ya guys, saya mah bukan profesional. Wah. Saya mah amatir. Sampai mana tadi? Kenapa gue jadi kayak mengeluhkan diri sendiri? Iya, Toyota Safety Sense. Ada kayak apa namanya, collision mitigation system, anti nabrak, Yuk. lane keeping assist, Yuk. terus ada cruise control, ada apa namanya men? Hill start assist, ada rear cross traffic alert, ada blind spot monitor, gitu-gitu deh. Itu kalau yang TSS karena itu sensing. Tapi kalau yang Veloz biasa tuh non TSS berarti nggak ada sensingan, nggak ada Toyota Safety Sense. Tapi yang nggak ada masalah juga sih sebenarnya. Segini juga menurut gue udah lumayan canggih. Tadi di luar udah kita lihat ada kamera 360. Betul. 360 kali 360. Nggak usah ya. Selain itu kalau kita lihat dari sini aja nih kelihatan banget di bagian setir pencet-pencetannya tetap ada mode berkendara. Terus untuk pengaturan apa namanya MID dan lain-lain, pengaturan audio juga ada dari sini, trip A, trip B untuk di MID juga ada di sini pengaturannya, untuk apa namanya pengaturan head unit ya lengkap. Kalau untuk pengaturan setir, di mana sih? Ini dia, tilt dan teleskopik. Udaranya jadi dingin ya, karena habis hujan kali ya. Terakhir kita nge-review Veloz yang nonton 1 juta karena kehujanan waktu itu juga. Kenapa setiap kali kita nge-review Veloz pasti hujan? Kenapa tuh? Ya nggak tahu. Ya mungkin berkah lah ya. Apakah Veloz artinya berkah kali ya? Dalam bahasa Indonesia gua nggak tahu sih. Yang tahu boleh komentar. Tadi sampai mana ya? Pengaturan setir, terus lampunya sudah auto. Ini untuk wiper intermittent. Terus MID-nya juga di bagian sini gede banget tuh. Karena memang speedometernya juga sudah full TFT ya. Dengan berbagai macam variasi tampilan. Terus tetap ada vehicle stability control. Terus untuk audionya juga head unitnya sudah lengkap, ada Android Auto, pengingat ganjil genap, Apple CarPlay. Banyak lah, ada M Toyota. Terus ke bagian bawah AC-nya sudah auto climate. Digital juga, ada passenger seat belt warning. Yang nggak pakai seat belt ketahuan nih. Dari sini lagi nyetir. Penumpang baris kedua sebelah kiri nggak pasang seat belt tuh. Weh, gokil. Indigo. Yang buat internet. Engine start stop karena sudah keyless. Nah, ini juga transmisi sudah CVT. Kan dari dulu kayaknya Toyota konvensional terus ya, men. Cukup lama ketika yang lain sudah pakai CVT, akhirnya dia pakai CVT juga. Dan sekarang mostly hampir semuanya pakai CVT kecuali Ras. Berarti Ras mempertahankan old school. Nice. Tepuk tangan untuk Ras. Terus parking brake juga sudah elektrik, ada auto hold, auto brake hold. Ada wireless charging untuk handphone yang support, buat handphone kentang.
Minggir dulu. Nggak apa-apa men, karena tetap ada power outlet di sebelah sini nih, ada tuh. Di sini juga ada nggak sih? Nggak ada ya, hanya di sebelah sini. Terus dia ada ini nih. Takut lupa gue ada ambient slide di pintu juga ada ya kayaknya ya. Karena ini terang jadi nggak terlalu kelihatan. Nah ini glove boxnya ada power outlet juga di sini. Tapi emang nggak terlalu gede ya. Tapi menurut gue sih lumayan. Ini nggak bisa maju ya. Kecil banget soalnya. Tapi cukup sih tuh. Ini juga di sini bisa buat naruh-naruh nih guys. Karena dia modelnya yang floating gitu ya. Nice. Terus kayak fitur keselamatan kayak ABS, ABD, BA, airbag, kayak gitu-gitu lengkap lah men ya. Lengkap. Nggak usah dibahas lah, itu mah udah biasa soalnya. Tuh Twitter juga ada, speaker jadi audio juga lumayan bagus. Jadi menurut gua semua alasan-alasan ini masuk akal lah. Walaupun balik lagi akhirnya ke brand image sih. Ya gitu guys, banyak alasan orang akhirnya pilih Veloz aja dibandingin low MPV yang lain. Menurut para pembelinya sih. Tapi kalau teman-teman memang sependapat, silakan aja langsung kontak Om Yuda, nanti biar dikasih hitungan yang terbaik dan bisa datang ke Asri Toyota Karawaci langsung. Buat test drive juga boleh ya. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh. Nomor gua ada di deskripsi, all produk, all merek, silakan aja. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.